Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 6, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tematik subtema 3 tematik 6B, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Di buku paket ini kalian bisa buka mulai dari halaman 105. Dan ini sekaligus juga menjadi pembelajaran terakhir untuk di tema 6B ini. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah beralih ke tema 6C. Baik anak-anakku, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. 1. Kita akan belajar bagaimana keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kemudian yang kedua, menjelaskan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, yang kita perlu ketahui, setelah merdeka, tentu kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa kita. Merdeka bukan artinya kita selesai untuk berjuang, tetapi justru setelah merdeka itulah awal dari perjuangan kita sesungguhnya dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan seperti apa sih? Nah, kita akan bahas di pembelajaran hari ini. Nah, pada awal kemerdekaan ini kehidupan masyarakat, terutama keadaan ekonominya masih dalam masa sulit. Ya, awal kemerdekaan kita masih dalam masa sulit ekonominya. Kenapa seperti itu? Nah, adapun penyebab-penyebabnya adalah sebagai berikut. 1, ini diantaranya kita belum mempunyai pejabat khusus yang menangani ekonomi. Ya, karena negara kita baru terbentuk, ya, sehingga belum ada pejabat khusus yang bertugas menangani ekonomi. Kemudian yang kedua, karena pun kita masih negara baru yang merdeka, kita belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Ya, jadi kita masih harus mencoba-coba dulu nih bagaimana cara mengatur keuangan negara. Kemudian yang ketiga, kondisi keamanan ini belum stabil, ya, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat ini rentan untuk terganggu, ya, karena meskipun merdeka tapi di beberapa daerah ini keamanannya belum stabil. Kemudian yang berikutnya adalah Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani pada saat konferensi meja bundar, ya. Kan salah satu perjanjian adalah Indonesia menanggung hutang, ya, kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian yang berikutnya, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan. Kemudian yang berikutnya, nah ini Indonesia ternyata pada awal kemerdekaan itu belum mempunyai mata uang sendiri. Saat itu mata uang yang digunakan berasal dari mata uang Jepang dan juga mata uang Hindia Belanda. Jadi kita menggunakan dua mata uang, ya, mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Kita belum mempunyai uang sendiri, ya. Saat ini kita mempunyai mata uang sendiri, namanya rupiah. Tetapi pada awal-awal dulu namanya bukan rupiah, namanya adalah ORI atau ORI, singkatan dari Uang Republik Indonesia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah,
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ya, dan juga kita sudah tahu beberapa penyebabnya, maka ini dibuatlah kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi pada awal kemerdekaan tersebut. Apa saja upaya-upayanya? Baik, kita lihat. Yang pertama, upayanya adalah, nah ini, kebijakan Uang Republik Indonesia. Uang, OEANG. OE itu ejaan untuk U lama. Ya, jadi kalau U dulu itu menggunakan O dan E, sehingga dibacanya, ditulisnya OEANG, dibacanya uang. Nah, pada 1 Oktober 46 ini pemerintah mengeluarkan larangan penggunaan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan Ori sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Ya, jadi ini salah satu upayanya. Jadi kita sudah mempunyai mata uang sendiri, namanya Ori. Kemudian, nah, kebijakan yang kedua adalah konferensi ekonomi. Pada tahun 46, Menteri Kemakmuran saat itu, Darmawan Mangunkusumo, mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Ya, tujuannya untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti masalah produksi, distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Kemudian yang ketiga adalah Gerakan Benteng. Gerakan Benteng ini suatu rencana untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Caranya adalah dengan pemberian kredit impor kepada pengusaha Bumi Putra. Ya. Tetapi memang ini program ini dianggap gagal, ya, karena banyak pengusaha Bumi Putra yang menjual lisensi impornya yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non Bumi Putra, sehingga program ini menjadi tidak tepat sasaran. Yang keempat adalah Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keadaan ekonomi, ya. Pada Planning Board ini, Menteri Kemakmuran saat itu, yaitu A.K. Ghani, mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang berikutnya adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Maaf, ini bukan parang, ya, perang harusnya. Program ini dibuat tujuannya itu untuk mengurangi beban negara dalam bidang angkatan bersenjata, ya. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan bersenjata atau angkatan perang ini dialihkan untuk kegiatan ekonomi lainnya. Nah, itulah beberapa cara tadi pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi. Dari yang kita baca tadi, ya, tampak bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang ekonomi. Sampai saat ini pun, nah, pemerintah kita berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, ya, yaitu mempertahankan persatuan kesatuan pada masa kemerdekaan. Ya. Baik, ketika kita sudah merdeka, hal yang harus kita jaga sekarang adalah persatuan dan kesatuan, ya. Bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan saat ini? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama adalah menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan pendidikan masyarakat. Kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Dan yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini adalah beberapa cara agar persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan ini dapat kita pertahankan. Tentu, ya,
Setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan ini. Baik anak-anakku, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Nah, adapun tugas untuk hari ini adalah kalian kerjakan buku paket ya. Di buku paket soalnya ada di halaman 109. Di sana ada soal, kalian kerjakan nomor 1 A dan B. Ya, jadi 1A dan 1B saja. Dikirimkan nanti jawabannya ke guru tematik kalian. Ya, itu saja untuk tugas hari ini. Ya, baik anak-anakku. Sekian penjelasan dari Pak Guru. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat kelak bagi kita. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.